Shalom, selamat pagi, Hawewane, Raismawane. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Apa kabar jemaat Tuhan pada pagi hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik di hari Jumat, tanggal 30 Oktober 2020. Kurang lebih satu hari lagi kita akan mengakhiri bulan Oktober ini. Kita masih dalam renungan pagi pulang ke rumah oleh hamba Tuhan Nyonya Lenje White. Dan di bulan Oktober ini kita belajar Yesus Kristus sebagai imam besar kita. Pada hari ini kita mempunyai judul yang baik sekali, yang membuat kita belajar banyak hal dari Yesus, Hakim yang adil. Ya, Yesus Hakim yang adil. Kutipan-kutipan Nyonya White yang terambil dari majalah Review and Herald 3 Januari 1893. Cukup jauh atau cukup lama, lebih dari 100 tahun kutipan ini dibuat. Tapi yakin dan percaya bahwa ada hal-hal baik yang ingin disampaikan oleh kutipan ini kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita baca. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya. Yesus mengenakan kemanusiaan kepada keilahiannya agar dia dapat menjangkau umat manusia. Untuk dapat menjangkau umat manusia, Yesus memakai jubah kemanusiaan kepada keilahiannya. Ya, seperti harus menjadi manusia, dia menutup keilahiannya supaya dia dapat merasakan bagaimana manusia itu yang sudah jatuh ke dalam dosa. Ya, apa hubungannya dengan hakim yang adil? Yesus adalah satu-satunya yang pernah berjalan di dalam daging yang mampu menghakimi dengan benar. Melihat tindakan-tindakan lahiriah, orang mungkin mengutuk dan mencabut apa yang mereka pikir sebagai lalang. Tetapi mereka mungkin sangat keliru. Ya. Baik pendeta dan orang awam harus menjadi pelajar Alkitab dan memahami bagaimana bertindak sehubungan dengan kesalahan. Mereka tidak bergerak terburu-buru untuk digerakkan oleh prasangka atau keberpihakan, untuk siap dengan hati yang tidak berperasaan, untuk mencabut dan meruntuhkan yang lain. Untuk ini adalah pekerjaan yang paling serius. Dalam mengkritik dan mengutuk saudara-saudari mereka, para penuduh melukai dan merumuhkan jiwa-jiwa yang telah mati bagi Kristus. Kristus telah membeli mereka dengan darahnya yang berharga. Dan meskipun orang lain menilai dari penampilan luar, mengucapkan kalimat terhadap mereka, penilaian mereka di pengadilan surga lebih menguntungkan daripada penuduh mereka. Sebelum ada di antara Anda yang berbicara menentang orang percaya lainnya, atau bertindak dengan jelas untuk memotong mereka dari persekutuan gereja. Memotong mereka dari persekutuan gereja. Ikuti perintah Rasul. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tak tahan uji. Ya. Hanya Yesuslah satu-satu hakim yang adil. Kalau kita baca nasihat Nyonya White pada pagi hari ini terkait dengan kesalahan. Ketika kita menemukan di dalam rumah tangga kita, di dalam rumah tangga gereja kita, ada seseorang yang berbuat kesalahan, kita harus hati-hati, kata Nyonya White. Jangan sampai kita mencabut gandum yang menurut pikiran kita itu lalang. Ya, sebenarnya itu adalah gandum, tapi menurut pikiran kita itu lalang. Kita cabut dia, kita hakimi dia bahwa dia berbuat salah. Nyonya White katakan hanya Yesuslah satu-satunya yang mempunyai kewenangan, otoritas untuk menghakimi dengan yang paling adil. Kenapa? Karena manusia kita bisa terpengaruh banyak hal. Perspektif kita bisa saja salah dan berubah. Oleh karena keberdosaan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus katakan, ujilah dirimu sendiri. Yakinkan dirimu bahwa kita sedang memiliki Kristus, memiliki Roh Kudus yang menuntun kita ketika kita berdiri untuk menjadi hakim bagi saudara kita. Menyatakan kamu salah. Kamu harus dicabut, kalau tadi kita ingat kutipan yang disampaikan. Dicabut dari persekutuan gereja.
Ya, kalau dalam bahasa sederhana, disiplin di dalam gereja. Ini renungan pagi kita katakan bahwa dalam mempelajari renungan-renungan pagi kita diingatkan setiap hari bahwa hakim yang adil, yang bisa memutuskan segala perkara, ia tanpa berat sebelah hanya Kristus semata. Yang mengetahui seluk-beluk hati kita, yang mengetahui isi hati kita, ya, sehingga dia bisa memberikan penghakiman, memberikan keputusan yang tidak berat sebelah. Tapi kita sebagai manusia banyak hal yang harus kita pelajari. Ya. Oleh sebab itu renungan kita menyelujutkan demikian. Biarkanlah mereka yang mau membuang saudara-saudari mereka. Lihat baik-baik karakter dari pikiran mereka sendiri. Motif mereka, dorongan, tujuan dan perbuatan mereka. Jika dengan hati-hati pengujian doa dari diri kita sendiri, kita menemukan bahwa kita tidak dapat menanggung ujian penyelidikan manusia. Lalu bagaimana kita akan tahan ujian di mata Allah? Jika kita menetapkan diri sebagai hakim orang lain. Sebelum menghakimi orang lain, pekerjaan pertama kita adalah menunggu dan berdoa. Melembagakan peperangan melawan kejahatan hati kita sendiri melalui kasih karunia Kristus. Luar biasa. Sebelum kita menghakimi orang lain, mari kita datang ya dengan memiliki sifat menunggu dan berdoa. Bertanya kepada Tuhan, apakah benar hal ini? Apakah apa yang kita perbuat ini benar atau salah? Dengan demikian, keputusan yang kita buat ini adalah adil dan bijaksana. Tetapi renungan pagi kita mengingatkan kita, seadil-adilnya kita sebagai manusia, kita harus mengakui, kita harus percaya bahwa Allah lah hakim yang adil. Itulah sebabnya kita ketika menghadapi situasi, keputusan terkait dengan kesalahan yang kita rasanya masih belum yakin, kita rasanya masih belum cukup buktinya, mari menunggu dan berdoa. Dan di atas semua itu, mari serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan punya cara yang terbaik untuk membuktikan atau ingin untuk memberikan pertimbangan, hukuman, ataupun berkat menurut kasih karunia-Nya yang melimpah. Luar biasa. Melalui belajar bahwa Yesus Kristus imam besar kita adalah hakim yang adil, kita mau dengan iman menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan kasih-Nya. Mungkin ketika kita merasa disakiti, ketika kita merasa bahwa kita mempunyai hak untuk menghakimi orang lain, mari kita datang kepada Yesus dan membiarkan Yesus yang menjadi hakim yang adil. Kiranya di hari persiapan ini, ya, kita diyakinkan, kita diberikan kepercayaan bahwa segala sesuatu Yesus lihat dari tempat Ia melayani kita sebagai imam besar dan akan memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya bagi kita. Jangan ragu, jangan takut, percaya bahwa pertimbangan yang adil ada di tangan Yesus. Kiranya renungan pagi kita boleh memberikan kekuatan kepada umat Tuhan di hari bekerja ini. Sebelum kita melanjutkan segala rencana dan rancangan hati kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur oleh karena tangan kasih-Mu boleh menjaga melindungi umat-umat Tuhan sampai di hari-hari terakhir di bulan Oktober tahun 2020. Hamba tetap berdoa meminta tuntunan kasih-Mu, malaikat-Mu yang berjaga menjaga melindungi kami semua dalam hari-hari bekerja kami sampai kami boleh melihat Engkau datang di kali yang kedua. Biarlah di dalam aktivitas kehidupan kami diyakinkan, diingatkan, kami mengimani bahwa hanya Yesus Kristus hakim yang adil di atas dunia ini. Ketika kami mungkin merasa memiliki kuasa untuk menghakimi seseorang yang bersalah kepada kami, lembutkanlah hati kami dengan kerendahan hati-Mu ya Bapa, untuk datang kepada Engkau sebagai yang adil. Ketika kami merasa disakiti, dicurangi, merasa tidak terpuaskan, kami juga diyakinkan oleh Roh yang sama untuk percaya bahwa Allah melihat dari takhta kemuliaan-Nya dan akan menjadi hakim yang adil. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi umat Tuhan, bagi kami semua yang mendengarkan renungan di pagi hari ini. Menuntun, menjaga, melindungi kami dari rumah, keluar ke rumah dan kembali ke rumah dengan selamat, tidak kurang apapun. Untuk itu semua ya Bapa, inilah doa dan harap kami di pagi hari ini. Sempurnakan doa kami di dalam tangan kasih-Mu saja. Karena hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Sampai berjumpa besok di renungan pagi yang sama. Sekali lagi saya mengucapkan Hawe Wane, Raisma Wane. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.